Tapi sebagai guru kita harus semangat untuk terus belajar dan belajar mengupgrade diri kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang terakhir penutup atau doa. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara webinar kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan harapan semoga acara lancar sampai akhir nanti. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk sikap sempurna kita penyanyi bersama-sama. Sebentar. Sampun jaring, Bu. Sampun. Belum. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Gugus Kreatif Ngadi,
Yang kami hormati Bapak Irfan Mahmuji, dipersilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang saya hormati Ibu Hajah Juwarti MPD selaku pengawas Korwil Kecamatan Mojo. Selamat datang Bu Juwarti. Yang saya hormati Ketua K3S. Yang saya hormati Ketua K3S Bapak Mustain SPDI. Yang saya hormati para narasumber kita, ada Ibu Ani Sulistarini MPD, ada Pak Ali Kasani Sarjana Olahraga, dan Ibu Ayu SPD. Yang saya hormati seluruh Bapak dan Ibu guru peserta KKG Kreatif Ngadi. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan syukur bikaulina alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar kita yang pertama di semester 1 tahun pelajaran 2024-2025, yaitu mendesain pembelajaran inovatif berbasis AI Gemini. Dengan sehat, mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan kegiatan siang hari ini lancar tanpa ada kendala, sehingga kita bisa menyerap semua ilmu yang diberikan oleh narasumber dengan baik, dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita laksanakan, kita praktekkan, kita implementasikan di satuan pendidikan, sehingga anak-anak bisa menikmati juga apa yang kita peroleh hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, manusia terbaik sepanjang sejarah manusia di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa melaksanakan tuntunannya, sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Pripun Bapak Ibu, masih semangat siang-siang? Semangat Pak. Insya Allah ini nanti kita laksanakan, kita ikuti dengan baik tahap demi tahap kegiatannya, nggih, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan bisa tercapai, tentunya dengan kerja sama dengan panjenengan semuanya. Dan ini ada narasumber-narasumber kita, sudah narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Ini sudah go nasional. Semuanya alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan narasumber yang terbaik, insya Allah. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih terutama kepada Ibunda Dr. Anda Hajah Juwarti MPD yang di sela-sela kesibukan yang sangat padat masih bisa dan mau menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan mudah-mudahan Ibunda selalu diberikan kesehatan, Bu, dan juga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah yang mendukung kegiatan hari ini. Tentunya ini juga dari kerjasama panjenengan semuanya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang ada di Gugus Kreatif Ngadi,
serta semuanya Bapak Ibu guru yang ada di lembaga dan kesatuan masing-masing. Bapak Ibu, di tengah gemburnya perkembangan teknologi yang sangat maju, tentunya kita dituntut untuk selalu mengikuti kegiatan atau mengikuti teknologi, yang mana teknologi ini tujuannya memang untuk membantu kita dalam seluruh pekerjaan. Tentunya kita harus mengikutinya, dan kita harus mengembangkan kompetensi diri kita di tengah gempuran teknologi yang selalu meningkat pada saat ini. Untuk itu, Gugus Kreatif Ngadi sengaja merencanakan kegiatan ini bekerja sama dengan para narasumber untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru yang ada di lembaga. Untuk itu, terima kasih saya ucapkan semuanya dan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan kelancaran dan kesuksesan, serta nanti kita mendapatkan keberkahan ilmu yang kita peroleh dan kita bisa implementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Irfan Mahmuji, kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Pengawas TK SD Kecamatan Mojo kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Juwarti MPD, dipersilahkan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya, Bu Anis. Sama-sama, Yang Ibu. saya hormati Ketua Gugus Kreatif Kecamatan Ngadi bersama segenap pengurus. Yang saya hormati K3S Kecamatan Mojo. Yang saya hormati narasumber. Hari ini saya melihat nama narasumber hebat, yaitu Bu Anik Sulistiani, kemudian Pak Ali Kasani, kemudian Bu Ayu. Semua adalah produk dalam negeri dari Korwil Kecamatan Mojo sendiri yang luar biasa. Yang saya hormati pula adalah peserta webinar guru-guru hebat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srahli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini kecuali ucapan dan ungkapan syukur. Mari Bapak Ibu semuanya kita ucapkan kata hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala rahmat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian, baik itu berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk belajar bersama dalam mengikuti webinar dalam mendesain pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini, lah dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga kita nanti diakui menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ya Rabbi. Yang ketiga kalinya saya ucapkan apresiasi yang luar biasa, yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada panitia yang sudah
berhasil untuk melaksanakan acara webinar ini, yang insya Allah acara ini dilaksanakan secara rutin, yang sudah menjadi agenda teman-teman di Gugus Kreatif Ngati, yang mana hari ini adalah webinar yang pertama kali dilaksanakan di semester 1 ini. Nah, ini saya yakin bukan hal yang mudah, ini tanpa kerjasama, kolaborasi yang luar biasa memang tidak mungkin terwujud. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa teman-teman ternyata antusias sekali di dalam meningkatkan kompetensi, tidak usah kita jauh-jauh keluar, tidak mungkin semuanya dapat kesempatan untuk dapat diklat dari dinas. Teman-teman sudah kreatif, sudah cerdas menyikapinya, dan diadakan webinar ini yang jelas sangat membantu teman-teman kita di wilayah Korcam atau Korwil Kecamatan Mojo khususnya, dan teman-teman guru pada umumnya. Terima kasih sudah dikondisikan seperti ini teman-teman dari Gugus Ngati, terutama Ketua Gugus ini Pak Irfan yang sudah sudah menggalang kekuatan ini. Yang perlu saya sampaikan, Ibu Bapak semuanya, hari ini semuanya sehat nggih? Alhamdulillah sehat Bunda. Bahagia? Alhamdulillah sehat Bu. Bahagia bukan? Bahagia Bu. Bahagia. Iya. Tandanya orang bahagia adalah bagaimana? Tersenyum. Tersenyum, betul. Ya, Mana senyumnya? Saya ingin melihat senyum Bapak Ibu semuanya, senyum bahagia. Nah, alhamdulillah bahagia semuanya. Terima kasih teman-teman hebat. Yang ini perlu saya sampaikan. Pertama, selain apresiasi, yaitu saya memberikan informasi seperti ini Bapak Ibu. Bahwa semua guru itu hukumnya wajib untuk melaksanakan 4 hal. Wajib di sini artinya kalau di dalam ilmu agama itu kalau dilaksanakan mendapat pahala ya. Kalau ditinggalkan berarti berdosa gitu ya. Tapi ini harus dilaksanakan. Yang pertama adalah 1, guru harus berkolaborasi. Ini artinya apa? Kita harus bekerja sama satu guru dengan yang lain di dalam bersinergi untuk mencapai suatu prestasi. Ini sudah diwujudkan oleh teman-teman di KKG Kreatif Gugus Ngati ini. Maka ini tidak bisa terwujud dengan BIM Salabim tanpa ada kolaborasi dan kerjasama. Yang kedua, itu adalah teman-teman guru harus gemar belajar, Bapak Ibu. Nah, gemar belajar di sini melalui apa? Salah satunya adalah melalui IHT, melalui Kombel, kemudian melalui Diklat. Nah, hari ini teman-teman sudah membuktikan bahwa untuk komunitas belajar di Gugus Ngati, dan ini mungkin di satuan pendidikan semuanya sudah tergerak juga untuk melaksanakan Kombel. Nah, ini dilaksanakan Kombel intra sekolah yang dilaksanakan di Gugus. Kalau yang di sekolah-sekolah itu sudah dilaksanakan, yaitu Kombel satuan pendidikan setiap minggu sekali teman-teman sudah memberikan memprogram atau merencanakan membuat jadwal yang insya Allah sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak, itu harus reflektif diri. Reflektif diri di sini artinya kita harus bisa mengetahui kekurangan diri kita, itu kita mulai dari dalam diri kita sendiri, internal Bapak Ibu. Introspeksi diri, yaitu jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Contohnya, misalkan anak-anak kenapa ya untuk numerasinya kok rendah, untuk numerasinya kok berkurang, untuk di rapat pendidikan itu kok turun. Nah, itu jangan menyalahkan karena anak-anak yang tidak bisa diajar dengan baik. Jangan menyalahkan anak-anak. Yang kita salahkan, yang kita introspeksi diri, apa yang kurang saya lakukan sehingga numerasi anak-anak kok rendah. Lah mungkin nanti media pembelajaran waktu kita mengajar kurang, atau metodenya kita yang enggak
pas, anak-anak belum siap langsung diberikan materi, sehingga di sini perlu introspeksi diri. Begitu ya Bapak Ibu, itu adalah refleksi diri sendiri atau internal. Kemudian yang keempat adalah berbagi praktek baik. Nah, berbagi praktek baik di sini artinya di dalam Kombel ini Bapak Ibu sudah membuktikan bahwa Bapak Ibu tidak boleh cetil ilmu, tidak boleh medit, tidak boleh pelit. Nah, iki lek oleh-oleh dewe, tak pakai sendiri biar aku yang paling pinter. Enggak zaman sekarang Bapak Ibu. Ya, iya, kita harus berbagi praktek baik. Dengan ini ilmu ibu bermanfaat, ilmu bapak bermanfaat. Nah, kemudian itu nanti diberikan kepada teman-teman kita, akhirnya juga bermanfaat, pahala mengalir dari ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita sudah meninggal. Ini Bapak Ibu. Jadi 4 hal ini hukumnya wajib dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh teman-teman semuanya. Jadi dalam webinar ini artinya Kombelnya aktif baik di inter maupun di antar satuan pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir mungkin di forum yang di akhir ini dengan apa namanya? Dengan mendesain pembelajaran inovatif yang berbasis AI dengan saya bilang Gemini atau bahasa Inggrisnya ya Bu Anis ya. Yang betul bahasa Inggrisnya Bun. Oh ya, bahasa Inggrisnya ya. Jadi Gemini begitu ya. Gemini. Nah, Gemini. Nah, saya harus belajar. Karena apa? Ini membuktikan bahwa pengawas tidak semuanya itu harus melebihi yang lain. Saya hormat dan apresiasi Gemini, begitu ya. Nah, ini adalah salah satu kolaborasi di antara para guru, kepala sekolah, pengawas. Kita belajar bersama-sama yang luar biasa. Yang mana dalam dalam AI ini itu bisa membantu guru-guru dalam menyiapkan materi pembelajaran yang beragam. Hanya dengan mengetik kata kunci misalnya, itu guru-guru ingin mengetahui media pembelajaran interaktif bahasa Indonesia, misalkan begitu. Itu sudah muncul dengan sendirinya, gretak begitu. Nah, itu nanti akan dikupas lebih jauh, lebih dalam oleh Bu Ani, oleh Pak Ali. Ini adalah saya baru 1 kali ini ya yang untuk narasumber dari kepala sekolah yang basicnya guru olahraga sudah berhasil menyusun modul ajar ya Pak Ali Kasani ya, modul ajar untuk untuk PJOK luar biasa. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Ternyata tidak hanya guru kelas atau tidak hanya kepala sekolah yang dari unsur umum, tetapi untuk dari PJOK juga bisa muncul. Nanti mungkin yang lain harus bisa termotivasi. Jangan sampai terus apa kok Pak Ali kuwi kok iso tekan kono barang. Ojo ngantek kita mencibir sebelah mata, jangan. Kita harus bangga. Kenapa Pak Ali bisa? Enggak bisa, gitu kan. Artinya kita nanti akan terinspirasi oleh Pak Ali dan yang lain. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama, kita bahagia, kita belajar, nanti mengajar pun kita juga anak-anak bisa bahagia, bisa hasilnya sangat memuaskan, sehingga nanti kompetensi guru-guru di Kecamatan Mojo semuanya akan meningkat dan nanti semuanya akan berkompeten sebagai guru yang profesional, yang mempunyai kompetensi sosial yang baik, mempunyai kompetensi pedagogik yang baik, dan mempunyai kompetensi profesional yang baik. Nah, maka Bapak Ibu
Bu, teruskan kegiatan ini, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Ini nanti bermanfaat bagi kita semuanya di dalam menyusun RHK masing-masing dan untuk menyusun target kita masing-masing sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Mari kita cerdas ber-IT dan secara bijak kita menggunakan itu untuk anak didik yang lebih berkualitas. Sekali lagi selamat bekerja, selamat berwebinar, semoga sukses dan semoga berhasil semuanya. Amin. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ibunda Juwarti, kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara terakhir yaitu doa, dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Ali Kasani. Kepada Bapak Ali Kasani dipersilahkan dengan hormat. Siap, terima kasih Bu Anis atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu semua yang hadir pada webinar ini. Nanti saya akan memimpin doa dengan menggunakan agama Islam. Bagi yang non Muslim mungkin nanti bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan yuhafi hamdan na'imin hamdan yuhafi mazidah ya Rabb. Hindu kama yang baik karimi wa azimi. Ya Tuhan ya Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul secara webinar. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Tuhan, ya Maha Pemurah, kami memohon keberkahan-Mu dalam acara webinar ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara seminar ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Ya Tuhan, ya Maha Bijaksana, kami berharap agar acara webinar ini sukses dan bermakna. Buatlah suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan berikan pemahaman yang mendalam kepada peserta. Semoga setiap sesi menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi, sehingga kami semua pulang dengan pengetahuan yang berharga. Ya Tuhan, ya Maha Penyatu, kami memohon kebersamaan. Amin. Hubungan dalam acara ini. Amin. Saling mendukung, berbagi pengalaman untuk menciptakan di antara peserta. Amin. Kami untuk memberikan semua dalam acara webinar ini. Dalam nama-Mu yang Maha Pengasih, kami memulai seminar atau webinar ini. Doa dan depan. Semoga acara ini menjadi keberkahan dan inspirasi. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, tibalah acara inti yaitu webinar pengimbasan mendesain pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Ali Kasani, Sarjana Olahraga. Dalam hal ini, materi yang akan disampaikan oleh beliau yaitu mengenal AI, prinsip dan keterbatasan. Ya. Kepada yang terhormat, Bapak Ali Kasani, Sarjana Olahraga, dipersilahkan.
Siap, terima kasih Bu Anis. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wassalatu wassalim amma ba'du. Yang saya hormati Ibunda Hajah Juwarti MPD, yang saya hormati Bapak Irfan Mahmudi selaku Ketua Gus Selatan Gus Ngadi Kreatif, yang saya hormati teman-teman panitia, yang saya hormati para narasumber yang sudah bisa berkolaborasi dengan saya, ada Bu Ani Sulistiorini, ada Bu Ayu, terima kasih, dan yang saya banggakan untuk semua peserta, baik kepala sekolah maupun Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti acara webinar. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tetap kita tunggu nanti di yaumul qiyamah. Siap Bapak Ibu, untuk memulai materi yang pertama kita pantun dulu Bapak Ibu. Saya minta cakepnya supaya sedikit semangat, sedikit biar banyak semangatnya. Kita pakai pantun. Nanti saya minta cakepnya ya. Siap. Ya. Yang keras ya Ibu. Oke, yang keras cakepnya. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Tidak lupa membeli pasta. Cakep. Datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Bahagia. Cakep. Ya, Bapak Ibu, mohon izin share screen untuk materi dari saya. Gimana Bu Ibu? Sudah bisa tampil? Sampun Bu Ibu? Sudah Pak Ali. Siap, siap. Sebelumnya untuk Pak Yasin, mungkin ada yang bisa saya bantu dengan resen sebelum saya mulai. Mungkin suara saya, Pak Yasin, Muhammad. Sampun? Oh nggih, berarti kita langsung mawon untuk materi karena Pak Yasin juga belum merespon. Baik, Bapak Ibu, untuk yang pertama di sini saya mewakili teman-teman narasumber. Alhamdulillah kebagian yang pertama membuka tentang materi AI, Bapak Ibu, dengan Gemini ya, ini bahasa Inggrisnya. Mungkin bahasa Jawa ini Gemini. Agak sulit juga, tapi seru juga untuk ya itu. Ini Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba membagi Bapak Ibu, semacam pembelajaran inovatif yang berbasis dengan AI ini nanti mungkin juga sangat membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan mencari mungkin sumber artikel ataupun materi apapun. Yang jelas ini nanti Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana mencari materi yang diinginkan Bapak Ibu untuk membantu dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, agenda kegiatan pada siang hari ini yang pertama nanti mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya, yang kedua mengenal Gemini, terus yang ketiga ada cara membuat prompt yang efektif di sini. Bisa kita lihat yaitu prompt sendiri adalah sebutan bagi tanda kesiapan sistem operasi berbasis antarmuka. Baris perintah. Pak Ali, sebelum dilanjut itu di slideshow aja Pak, biar agak jelas. Nah, di slideshow.
Soalnya kecil sekali. Begini Bu, gimana Bu Bunda, sudah kelihatan? Ya sudah. Tadi nggak bisa di slideshow ya itu. Oke, silahkan dilanjut Pak. Sampun Bu? Gimana? Sampun Pak Full Ali. screen Pak Ali. Sampun kelihatan Pak Ali. Share lagi. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa kelihatan? Belum kelihatan, Pak. Ya. Oke, siap. Gini Bu, Bapak Ibu semua, mohon ya terima kasih Bapak Ibu. Bunda sudah diingatkan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya nanti untuk tujuan program Bapak Ibu semua di sini nanti kita akan membangun literasi lewat AI dengan Gemini. Nanti akan dijelaskan juga di bawah. Ini saya masih untuk pembukaan. Terus untuk tujuan selanjutnya menggunakan Gemini dengan aman dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Maksudnya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya AI ini kalau kita gunakan seluruhnya dalam artian kita manfaat sangat bermanfaat, tapi kalau terlalu berlebihan juga tidak baik Bapak Ibu, karena di mana di sini nanti mungkin akan menjadi ketergantungan Bapak Ibu. Tapi kalau kita sikapi dengan positif, dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kebutuhan, insya Allah ini nanti akan membuat kita ketika membuat kegiatan pembelajaran dengan materi yang kita belum ketahui, ini di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, kita bisa terima tergantung nanti bagaimana kita mencari dengan mengerti kata kunci. Selama itu nanti benar kata kuncinya dan itu bisa terekam oleh dari aplikasi Gemini sendiri, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terus selanjutnya menjelajahi peluang dan tantangan dari integrasi Gemini untuk pendidikan. Di sini kita fokus di pendidikan. Aplikasi ini nanti akan dikenalkan ke kita semua, yaitu untuk membantu kita dalam proses mengajar, kegiatan belajar mengajar. Dan ini sebenarnya bisa kita lakukan untuk pendidik Bapak Ibu ya. Nanti diharapkan para pendidik yang bisa sementara untuk mengakses atau mencari, jangan sampai itu nanti mungkin ke anak, karena di sini ada batasan usia, bisa digunakan AI ini dengan batas usia umur ya 18 ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti juga bisa diberikan kepada anak-anak, tapi dengan aturan, dengan kapasitas jumlah yang enggak terlalu berlebihan untuk anak, itu nanti bisa juga. Yang jelas untuk selanjutnya meningkatkan kreativitas dan produktivitas dengan Gemini. Sebelum memulai sesi ini nanti untuk kegiatan webinar tentang pembelajaran inovatif melalui AI dengan Gemini, yang pertama nanti Bapak Ibu diharapkan aktif dalam kelas untuk berdiskusi, interaksi selama sesi. Terus jangan pasif dengan major ya selama sesi, nanti Bapak Ibu juga bisa raise hand, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan silahkan. Terus posting pengalaman belajar di sosial media juga nanti akan diberitahu juga. Terus selanjutnya bertanya bila ada yang tidak dimengerti ataupun perlu diulang. Nah, selanjutnya jangan saling untuk sebarkan konten pelatihan tanpa izin. Yang jelas ini juga kita bertiga memberikan sesuai dengan arahan. Berarti ini untuk tujuannya sebagai membantulah AI untuk tenaga pendidik. Selanjutnya yaitu komitmen dalam mengerjakan tugas sebaik-baiknya.
di mana ini nanti Bapak Ibu setelah kegiatan webinar ini, Bapak Ibu nanti akan ada kompetensi juga yang Bapak Ibu nanti harus kerjakan. Berarti nanti Bapak Ibu juga harus menyimak tentunya supaya nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan reward berupa sertifikat. Dan menggunakan ya, tentunya dapat digunakan nanti kita menggunakan belajar edi Bapak Ibu ya yang sudah terdaftar, yang sudah kita berikan di awal kemarin ketika Bapak Ibu menerima poster ya, nanti syaratnya memang menggunakan belajar ID. Untuk selanjutnya Bapak Ibu mari kita kupas sebentar ya tentang pengertian AI. Nah, ini agak sulit tapi ya harus memang kita ucapkan. Ini adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangan AI, yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia, Bapak Ibu. Nah, ini sudah mungkin bukan hal yang asing, ini pun juga jenengan semua juga sudah sering menggunakan. Tidak hari ini, Bapak Ibu juga sebelumnya sudah mungkin banyak yang menggunakan tentang kemampuan atau apa fungsi dari AI ini. Yang jelas ini nanti Bapak Ibu akan bisa dilakukan dengan mengidentifikasi pola, membuat keputusan dan penyelesaian tugas. Misalnya jenengan membutuhkan membuat soal atau pertanyaan yang ada mungkin jenengan tersake, itu nanti juga bisa dicari, bisa diketikkan. Yang jelas seperti yang sudah sampaikan di awal, itu kata kuncinya harus benar-benar spesifik supaya nanti mendapatkan hasil yang kompleks dengan cepat dan efisien. Baik, kelebihannya Bapak Ibu, AI sendiri memiliki ada apa ya, membuat teknologi yang menjanjikan di bidang yang pertama kemampuan analitik Bapak Ibu, analisis data yang dan akurat, terus efisiensi yang tinggi yang jelas ya Bapak Ibu. Terus untuk pembelajaran mandirinya yaitu mampu belajar dari data yang sudah ada, meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Dengan demikian AI dapat berkembang terus lebih cerdas. Berarti seiring waktu mungkin sering digunakan dan dari sistem sendiri mungkin akan membaca apa yang sudah pernah jenengan cari. Berarti semakin bisa digunakan itu nanti akan juga semakin lebih kompleks lagi. Yang jelas ini yang kedua, belum saya edit Bapak Ibu. Yang ketiga pengambilan keputusan yang objektif. Di sini nanti Bapak Ibu memproses data objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi Bapak Ibu. Yang jelas di sini nanti menimbulkan bias manusia juga. Misalnya jenengan mau mencari tapi dengan apa ya, kata-kata mungkin dengan kata kunci yang tidak terstruktur. Ini nanti apalagi dengan emosi itu nanti akan menghasilkan hasil pencarian yang tidak bisa maksimal Bapak Ibu. Akhirnya nanti akurasinya dalam mengambil keputusan itu juga akan berbeda. Kekurangannya Bapak Ibu yang pertama, nanti ini yang perlu saya tekankan, yang jelas ini nanti akan membuat ketergantungan pada data Bapak Ibu tentang penggunaan AI sendiri. Itu nanti karena di sini performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan selama ini nanti. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat juga atau tidak adil. Mungkin kata-katanya, redaksinya juga tidak sesuai. Itu karena seperti ini. Nanti karena oleh sebab itu harus benar-benar nanti jeli Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber untuk bagaimana cara menggunakan AI Gemini ini dengan baik. Selanjutnya yang kedua, keterbatasan pemahaman konteks. Ini mungkin AI ini cenderung memiliki pemahaman yang terbatas Bapak Ibu, dalam konteks yang kompleks. Misalnya dalam proses bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Berarti memang harus benar-benar logis lah ketika kita mencari ataupun meminta bantuan kepada AI ya, lewat Gemini. Selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk keamanan dan privasi, ini AI dapat melibatkan
resiko keamanan dan privasi data dikumpulkan dengan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Mohon hati-hati untuk penggunaannya, lebih bijak nih Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu penggantian pekerjaan manusia, ini yang agaknya kok gimana ya, penggantian pekerjaan manusia. Yaitu tadi ini kekurangannya ya Bapak Ibu semua, kekurangannya kemampuan AI itu adalah mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia, karena di sini nanti kita akan inspirasi kita akan menjadi mungkin kurang begitu berkembang karena kita sudah ketergantungan. Akhirnya kreativitas kita dalam membuat sesuatu juga ini nanti juga akan mempengaruhi Bapak Ibu. Oleh sebab itu tolong nanti bisa digunakan sebijak-bijaknya. Jadi saya bertiga bersama teman-teman narasumber di sini juga memberikan, dalam artian ini memang harus disampaikan, ya harus disampaikan karena di era sekarang memang harus benar-benar kita paham tentang masalah AI, dan ini sudah lama sebenarnya kita, tapi kita tidak sadar. Oleh sebab itu nanti bisa dikondisikan, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak. Dan kesimpulannya di sini, AI adalah teknologi yang menjanjikan dengan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang baru. Namun perlu diingat bahwa penggunaan AI juga harus dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan kekurangan dan implikasi etis yang mungkin timbul. Nah, di sini nanti itu juga akan dibuka wawasannya juga dalam kehidupan Anda. Teknologi kecerdasan buatan AI ini juga bagian hidup kita untuk waktu yang lama Bapak Ibu. Berarti nanti di mana-mana atau AI ini ada di mana-mana tetapi tidak terlihat. Tergantung nanti bagaimana teknologi kecerdasan membuat kita untuk mengubah pengalaman digital Anda. Mengapa saya beri kosong-kosong di sini? Karena ini nanti tergantung dari Bapak Ibu menyikapinya. Nanti seperti apa ini bisa digunakan apa saja Bapak Ibu untuk informasi jenengan mau mencari apa gitu. Untuk selanjutnya email kita di sini sudah jelas sekali Bapak Ibu. Gmail menggunakan kecerdasan buatan menyaring spam, ya, mendeteksi upaya phishing dan merekomendasi balasan cerdas. Ada machine learning membantu mengorganisasi email, menggenerasi pesan prioritas, bahkan juga hiburan juga. Berarti nanti Bapak Ibu di sini juga banyak sekali nanti kita kenalkan untuk penggunaan Gemini sendiri. Untuk selanjutnya, apa itu kecerdasan buatan atau AI? Ini kecerdasan buatan gitu Bapak Ibu. Di sini AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia Bapak Ibu. Nah, di sini mesin bukan dilatih, namanya mesin kan ya pasti memorinya juga lebih kuat, soalnya teknologi juga kalau kita bertambahnya usia mungkin juga daya ingat kita pun juga akan berkurang. Kalau di sini nanti mungkin beberapa tahun ke depan akan lebih canggih lagi untuk AI sendiri. Sistem AI ini diajarkan dan dilatih dengan program komputer yang belajar dan beradaptasi Bapak Ibu. Beradaptasi dengan apa yang biasanya kita sebagai manusia itu mencari informasi. Di sini komputer juga akan bisa beradaptasi juga dengan apa yang jenengan gunakan nanti untuk seminarnya. Baik, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian Bapak Ibu. Ini yang paling penting. AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik. Nah, ini yang harus kita tebalkan gitu Bapak Ibu, yang harus kita kuatkan di sini. Kita jangan mengaku kalah ya dengan namanya AI ini tadi, tapi yang jelas kita sebagai manusia sudah diberikan anugerah yang luar biasa berupa pikiran yang mungkin kita bisa gunakan, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Berarti dengan adanya nanti saya memberikan materi tentang ini, Bapak Ibu jangan minder, bukan masalah minder atau apa, enggak. Yang jelas ini hanya alat saja Bapak Ibu, alat untuk membantu panjenengan semua mempermudah pekerjaan ketika panjenengan memang harus mendapatkan informasi secara cepat. Mungkin itu yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti
AI dapat menjadikan alat yang berguna untuk meningkatkan, memperkaya pengalaman belajar mengajar saja Bapak Ibu. Yang jelas AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik, seperti itu Bapak Ibu. Baik, ini untuk tadi istilah yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk machine learning di sini adalah sebuah sistem melibatkan mesin ya Bapak Ibu, untuk belajar secara mandiri dari kumpulan data. Sistem tersebut dapat berkembang tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas baru. Ada di sini ada istilahnya large language model, LLM, model ini nanti akan dapat memahami Bapak Ibu, memprediksi dan menghasilkan bahasa manusia. Nah, ini sudah disetting seperti ini. Untuk Gemini 1.0 di sini adalah machine learning multimodal yang berarti dapat bekerja dengan berbagai jenis informasi seperti teks, kode, audio, gambar, dan video. Dan generatif AI sendiri mengacu pada jenis sistem AI yang membuat konten baru serupa dengan data yang digunakan untuk melatihnya, seperti teks gambar, musik, audio, dan video. Nanti Bapak Ibu, prinsip dari AI dari Google ya di sini Bapak Ibu. Yang pertama ini nanti adalah bermanfaat secara sosial. Yang kedua untuk menghindari bias yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Aman dan terlindungi. Yang ketiga, yang keempat bertanggung jawab kepada orang lain. 5. Memegang teguh prinsip privasi. Yang keenam menjunjung tinggi standar ilmiah. Dan yang ketujuh tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Ini bisa dicari penjelasannya lebih lanjut lagi. Untuk selanjutnya bias yang dapat saya sampaikan tadi Bapak Ibu ya di sini adalah sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, yaitu AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui di sini. Nah, dari manfaat, dari kegunaan AI sendiri, ini harus benar-benar nanti anak-anak juga dikendalikan juga. Soalnya ini anak-anak juga sekarang juga sudah pegang gadget, pegang HP, padahal itu nanti di HP pun kita kalau ada sistem di Google yang bisa cari itu dengan suara itu sama sepertinya, mirip hampir mirip di Google sendiri ya. Mungkin itu. Terus untuk selanjutnya sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu, untuk data pelatihan dari AI sendiri yaitu model chatbot dilatih pada kumpulan data dapat mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak lagi. Itu Bapak Ibu untuk selanjutnya cara pendidik mengatasi bias yaitu evaluasi berkala dengan AI yang digunakan, terus ajari siswa untuk berpikir kritis tentang potensi bias AI sendiri, terus sebisa mungkin dilibatkan banyak tim mungkin di sekolah ya, teman sejawat nanti bagaimana memanfaatkan AI sendiri. Dan di sini kita harus mengakui penggunaan AI secara jujur Bapak Ibu Guru ya, dan bertanggung jawab. Itu di situ ada juga dijelaskan halusinasi juga dan akurasi. Oleh sebab itu kadang Bapak Ibu juga mendapatkan hasil yang kurang pas. Mungkin di sini karena akurasi Bapak Ibu kurang begitu cepat ketika pencarian. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk akurasi AI pun juga akan tergantung dari bagaimana kita menggunakan. Jadi sebaiknya periksa ulang jawaban sebelum digunakan di dalam pengajaran. Jadi jangan diterima secara mentah-mentah Bapak Ibu. Berarti harus diperiksa ketika mendapatkan hasil dari AI sendiri, ketika nanti akan digunakan pengajar di dalam kelas. Hindari penggunaan informasi sensitif, termasuk data siswa, dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini. Itu Gemini sendiri juga Bapak Ibu Guru ya, di sini ada asisten AI tangguh yang juga dapat memberikan inspirasi kreatif, mulai membantu presentasi, menulis email, hingga menghasilkan gambar slide. Itu Bapak Ibu, ini untuk pembantu pendidik ya Bapak Ibu. Google melakukan AI sendiri, yaitu merancang pembelajaran yang menarik. Yang jelas ini yang dapat nanti kita terima ketika Bapak Ibu juga sudah bisa menggunakan Gemini. Dan menjadi lebih produktif, yang jelas Bapak Ibu Guru nanti juga akan menjadi kreatif tentang apa yang sudah jenengan ketahui nanti ketika menggunakan Gemini.
bekerja lebih aman gitu Bapak Ibu di sini dari serangan spam, phishing, malware dan ransomware. Nah, ini lebih personal perlu saya sampaikan untuk penggunaannya terus lebih mudah diakses Bapak Ibu dan juga lebih adaptif. Itu nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan Chromebook juga untuk aksesnya seperti itu text to speech, dikte teks tertulis ini nanti juga bisa Bapak Ibu gunakan bagi Bapak Ibu yang mempunyai Chromebook bisa dicoba. Itu nanti setelah ini nanti ada berupa kelas penjelasan juga bagaimana menggunakan AI nanti untuk tugas dari Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semua. Saya izin untuk mematikan ya Bu untuk screen-nya. Ini nanti untuk selanjutnya dilanjutkan Bapak Ibu dilanjutkan selanjutnya agar ini nanti bisa lebih jelas lagi bagaimana rangkaiannya yang Bapak Ibu gunakan dalam pemanfaatan Gemini. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya undur diri. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ali atas materi yang telah disampaikan. Materi yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, bahwa AI itu perlu kita pelajari. Tapi kita juga harus bijak dalam menggunakannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi selanjutnya yaitu mengenal Gemini yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Ani Sulistiarini MPD. Kepada Ibu Ani dipersilahkan. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Semoga walaupun jam-jam rawan masih semangat ya Bu Anis ya. Siap semangat Bu. Ini sudah siap kopi nih Bu di depan saya ini. Kopi. Ya, alhamdulillah kalau logistiknya sudah lengkap ya. Baiklah Bapak Ibu, tidak berlama-lama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Juwarti MPD selaku pengawas Kabupaten Kediri, karena beliau tinggal satu-satunya pengawas SD, Bapak Ibu, dan juga Ketua Gugus Kreatif Ngadi, Pak Irfan Mahmuji, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, dan juga Bapak Ibu peserta webinar Gugus Kreatif Ngadi. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu. Dari tadi kita sudah mendengar istilah Gemini seperti itu, dan juga sudah dijabarkan secara teoritis dan jelas sekali oleh Pak Ali ya. Nah, saya akan sedikit mempraktekkan seperti apa sih itu Gemini itu seperti apa, Bapak Ibu. Jadi mohon izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat ya Bapak? Ya. Share screen saya. Oke Bapak Ibu. Sudah Bu Ani. Alhamdulillah. Oke, nah tadi sudah dijelaskan apa sih Gemini itu oleh Pak Ali, sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih caranya kita mengakses Gemini ini Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu sambil mempraktekkan ya, boleh sambil dicoba langsung dan dipraktekkan Bapak Ibu. Gemini. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu langsung saja dituliskan di HP atau di laptop gemini.google.com. Walaupun membacanya Gemini, tapi kita kalau menuliskannya tetap
Gemini ya Bapak Ibu, gemini.google.com. Saya lebih banyak praktek saja ya kalau begitu. Gemini, betul. Nah, di sini apakah tampil ya Bu Anis ya? Apakah sudah tampil? Sudah. Oh, oke. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan di sini gemini.google.com atau juga di titik 9 pada Gmail ini ya Bapak Ibu. Gmail ini di titik 9 itu ada juga di sini. Di titik 9 ini fitur Gemini ini. Tadi bisa juga diakses di gemini.google.com. Oke, Bapak Ibu. Nah, inilah penampakannya AI Gemini tadi, Bapak Ibu. Apa saja yang bisa disuguhkan oleh Gemini ini tadi sudah dibahas oleh Pak Ali maupun Bunda Juarti bahwa itu berdasarkan kata kunci yang kita buat. Misalnya, ini di sini kita bisa langsung menuliskannya di sini, Bapak Ibu. Misalnya nanti jelaskan, saya mengetikkan ya, jelaskan asal usul pulau Jawa misalnya. Nah, ini kan mungkin sebagian kita Jawa gak Jawani. Nah, Bapak Ibu tahu enggak ini asal usul pulau Jawa, nama Jawa itu dari mana Bapak Ibu? Nah, dengan klik enter langsung keluar sendiri seperti ini Bapak Ibu. Langsung jelaskan asal usul pulau Jawa. Nah, di sini secara geologi seperti apa, peradaban kuno dan yang lain-lain. Terus ada di sini ternyata Jawa, kata-kata Jawa itu dari tanaman jawawut. Nah, Bapak Ibu sudah tahu apa belum kalau ternyata nama Jawa itu di sini katanya Gemini ini dari tanaman jawawut. Terus atau juga ada namanya dari Nusa Kendang menceritakan tentang pulau ini yang awalnya bernama Nusa Kendang. Nah, sebuah pulau yang tertutup hutan belantara. Nama Jawa kemudian muncul dari tanaman khas yang tumbuh di pulau tersebut. Itu Bapak Ibu. Nah, ini juga langsung ada di sini Bapak Ibu. Terus apakah hanya ini saja yang keluar? Kalau Bapak Ibu mungkin belum puas, maka ada option atau pilihan lain lagi. Silahkan di sini ada tanda panah ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tanda panah. Itu akan memberi pilihan lain. Pilihan informasi lain. Ada draft 1, draft 2, draft 3. Ini tidak sama Bapak Ibu. Tidak sama isinya. Nah, kita lihat di draft 2. Apa di sini? Ya mirip Bapak Ibu. Jadi ada 3 pilihan. Ketika 3 pilihan ini tidak memuaskan kita, maka bisa lagi buat draft lagi di sini. Dibuat draft lagi, maka dia akan membuat lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Terus jika Bapak Ibu ternyata kita lihat dari mana sih si AI ini kok tahu dia infonya valid atau tidak infonya, maka kita bisa lihat respon di sini. Di tanda ini Bapak Ibu, periksa respon. Oke, kita lihat. Di sini sudah ada keterangan, muncul keterangan Bapak Ibu. Yang di stabilo warna hijau ini adalah ada dasarnya, nanti ada linknya biasanya. Nah, yang warna oranye ini perlu kita telaah kembali. Apakah benar? Coba kita lihat nih Bapak Ibu. Tadi yang warna hijau, katanya dari Nusa Kendang ini. Di sini ada panah kecilnya. Nah, dia dari sini sumbernya, daerah.sindonews.com. Ini pun juga langsung bisa kita buka Bapak Ibu.
dari sumbernya itu yang mana. Nah, jadi AI itu juga mencari sumber-sumber yang terpercaya, apakah ini valid sumbernya. Nah, terus kalau ini katanya tentang lempeng. Nah, ini ternyata dari dosen.ung.ac.id. Nah, ini sumber yang dicari dari AI-nya tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya wah, ini sudah memenuhi kriteria ini, Bapak Ibu akan menyimpannya dalam bentuk apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa dibagikan langsung ke dokumen nanti berupa Google Doc ataukah nanti bisa dikirim melalui email misalnya Bapak Ibu ingin berbagi kepada siswanya atau kepada guru yang lainnya gitu. Terus selanjutnya ini juga ada ini dibuat lebih apa? Lebih pendek, lebih panjang. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Terus misalnya saya ini waduh, saya salah mengetik nih. Apakah bisa diedit tadi yang perintahnya? Bisa, Bapak Ibu. Di sini ada tanda pensil, langsung ketik saja. Misalnya rumah suku Jawa, gitu ya, Bapak Ibu. Rumah suku Jawa. Kita perbarui gitu. Oke. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, Gemini itu harus spesifik. Jadi kita tidak semua yang kita perintahkan itu muncul di Gemini ini. Nah, harus lebih spesifik Bapak Ibu. Jadi dia tidak mengerti kalau begini, wah apa sih yang diminta itu dia belum mengerti Bapak Ibu. Oke. Terus Gemini ini lebih sensitif kepada bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, tadi rumah suku Jawa dia tidak mengerti ya. Maksudnya tidak bisa terdeteksi oleh dia. Coba kita translate apa bahasa Inggrisnya rumah suku Jawa, Bapak Ibu? Apa coba? Yang bahasa Inggris mungkin kalau tidak ya kita translate saja ya Bapak Ibu ya. Tidak usah repot-repot kan karena sekarang serba AI. Japanese house. Misalnya, carikan informasi rumah suku Jawa. Nah, coba ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ganti dengan bahasanya bahasa Inggris ya. Maklum ya, Kak Joni istilahnya. Betul? Oke, kita lihat. Kita cek dulu. Cek and recheck Bapak Ibu. Habis diterima. Wah, ternyata muncul Bapak Ibu. Begini. Bahasa Inggris. Oke, joglo, limasan, lain-lain. Lah bahasa Inggris lagi, ini tantangan juga buat Bapak Ibu. Nanti bisa mentranslatekan ya Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya, misalnya itu tadi mengedit ya Bapak Ibu. Apakah Gemini ini bisa memberikan inspirasi? Tadi Pak Ali sudah menjawab banyak. Ini juga bisa memberikan inspirasi. Misalkan buatkan saya jadwal liburan di Pulau Bali selama 5 hari. Misalnya itu ya Bapak Ibu, kita tidak punya inspirasi, coba deh kita tanya kepada Gemini. Apakah dia bisa membuatkan? Oh, tentu katanya. Tiba di Bali di Pantai Kuta pagi, kita ke Pantai Kuta hari pertama, Bapak Ibu siang, sore. Hari kedua kita ke Ubud, terus gambarnya. Jadi Gemini AI itu juga bisa menampilkan gambar Bapak Ibu di sini ya. Nah, juga bisa memberikan inspirasi nih Bapak Ibu. Terus kalau kita ingin apakah kita bisa mencari dari sebuah gambar? Bisa Bapak Ibu. Coba ini saya insertkan yang tanda gambar di bawah ini ya Bapak Ibu. Upload gambar di sini, upload gambar. Nah, coba kita upload gambar. Saya akan mengupload sebuah gambar, gambar apa ini Bapak Ibu? Misalnya seperti ini ya. Carikan saya informasi tentang gambar ini.
Nah, coba apakah dia bisa kalau kita beli PR gambar Bapak Ibu? Jadi saya mengupload gambar teh botol. Wah, ternyata bisa juga. Ini bisa juga sama dengan fungsinya Google Lens ya Bapak Ibu. Oke. Ini. Terus apakah dia bisa disuruh untuk membuatkan gambar? Nah, yang AI populer saat ini. Nah, coba kita lihat ya, buatkan saya misalnya gambar apa ya Bapak Ibu? Gambar kucing naik sepeda misalnya. Coba bisa enggak ya dia? Buatkan saya gambar. Wah, saya adalah model bahasa yang tidak dirancang untuk ini. Wah, dia nggak ngerti gitu. Nah, jangan menyerah dulu Bapak Ibu, seperti biasa. Translate ya kan? Nah, oke, karena berarti ternyata memang Gemini ini biasanya dia lebih memahami bahasa bahasa Inggris begitu. Coba kita cek, paham enggak dia kalau bahasa Inggris? Wah, paham Bapak Ibu. Ternyata ternyata tadi, nah ini Bapak Ibu, waduh Gemi ini gak bisa dipakai dan lain-lain gitu ya. Nah ini sinyal saya ini. Nah ternyata muncul di sini. Ternyata pakai bahasa Inggris bisa buat lainnya. Nah banyak lagi nih Bapak Ibu. Nah seperti itu salah satunya. Oke, nah lebih apakah ini kita atau mengetik dan lain-lain. Nah sekarang ini waktunya Bu Ayu ini. Nah, bagaimana sih caranya membuat kata kunci? Nah, mungkin itu dari saya, Bu Ani. Saya akhiri apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Wah, materi yang sangat luar biasa sekali Bu Ani. Singkat, padat, tapi menarik sekali Bu Ani. Bisa nulis apapun langsung muncul ya Bu Ani. Berikutnya Bapak Ibu untuk materi selanjutnya yaitu dari Bu Ayu Munawarul Fikriyah SPD, Guru SDN Ploso, yaitu tentang prom efektif dan bukti karya Gemini. Kepada yang terhormat Ibu Ayu dipersilahkan. Halo Bu Ayu. Terima kasih Bu Anis atas kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar, nggih? Iya, terdengar Bu Ayu. Berikutnya saya akan menyampaikan materi kita yang terakhir. Izin share screen dulu ya. Nah, sampun muncul. Sebentar proses Bu Ayu. Sampun. Nah, Bapak Ibu, kita akan mendalami bagaimana kita memanfaatkan Gemini untuk bertransformasi dan membantu Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah, kita ambil contoh bagaimana Gemini ini kita manfaatkan untuk nanti kita membuat asesmen dan penilaian, kemudian praktik refleksi dengan anak-anak, serta mungkin untuk Bapak Ibu yang menjadi penggerak komunitas, serta yang menjadi bagian-bagian untuk mengembangkan dirinya sendiri, serta teman-teman di komunitas, serta membuat ide-ide pelatihan. Serta untuk kita, terutama pendidik, bisa kita gunakan untuk kerja-kerja administratif kita yang setiap tahun selalu kita butuhkan. Nah, karena ini pasti kita butuhkan, maka alangkah baiknya kita membuat semacam otomatisasi untuk kerja-kerja yang memudahkan kita. Nah, Gemini sebagai model bahasa itu sangat fleksibel dalam menerima input. Jadi kita bisa memberikan perintah langsung yang sederhana seperti yang tadi dicontohkan oleh Bu Ani. Jadi kita tinggal minta berikan materi ajar untuk kelas berapa. Nah, dia akan memunculkan hasil. Tetapi
kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih spesifik itu apabila kita menggunakan yang namanya prompt yang dirancang dengan baik. Nah, prompt sendiri itu merupakan instruksi dan pertanyaan kita pada Gemini untuk menghasilkan teks. Prompt ini adalah cara kita berkomunikasi dengan model bahasa dan memberikan petunjuk tentang apa yang kita inginkan. Nah, Gemini sendiri sebagai salah satu LLM atau Large Language Model bisa berjalan dengan beberapa bahasa input antara lain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, seperti tadi yang dicontohkan oleh Bu Ani, ketika kita menginput bahasa Indonesia, itu ada beberapa keterbatasan. Tetapi ketika kita menginput menggunakan bahasa Inggris, nah, Gemini bisa menghasilkan teks yang lebih baik. Nah, prompt ini semakin baik tata bahasa yang kita gunakan, maka akan semakin spesifik dan semakin paham apa yang kita maksudkan. Nah, jadi mengapa prompt itu penting? Jadi mengapa prompt yang efektif itu penting? Karena prompt yang matang itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Tetapi kami pertegas lagi bahwa tidak ada prompt yang sempurna, tetapi kita bisa mengupayakan membuat prompt seefektif mungkin. Nah, setelah nanti Bapak Ibu memasukkan prompt efektif ini, mungkin tetap akan ada kemungkinan hasil yang kurang sesuai. Oleh karena itu, nanti ketika Bapak Ibu merasa ada yang perlu diedit, maka kita edit dulu prompt-nya. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai komponen-komponen untuk membuat prompt yang efektif. Dalam membuat prompt, yang pertama, kita tentukan yang namanya persona atau peran. Perannya dulu. Nah, peran ini bertujuan agar Gemini ini mempunyai empati. Dan kita juga membantu Gemini untuk fokus jawabannya dan lebih relevan dengan kondisi Bapak Ibu. Misalnya, kita membuat perintah, buatkan materi perpindahan panas. Nah, itu nanti perintah buatkan materi perpindahan panas itu nanti akan berbeda hasilnya apabila kita menyertakan peran. Peran yang bagaimana? Kita sebutkan, Anda adalah guru IPA kelas 4 SD. Buatkan materi ajar dengan topik perpindahan panas. Nah, jadi semakin spesifik peran yang Anda berikan, maka akan semakin membantu Gemini memahami kondisi kita, sehingga hasilnya akan lebih bagus. Berikutnya ada tugas atau langkah. Nah, komponen efektif itu memuat tugas atau langkah untuk membuat sesuatu. Jadi, maka apa yang harus dikerjakan itu harus jelas dan detail. Nah, tugas ini memuat kata kerja. Kita bisa pakai kata kerja buatkan, berikan ide, jelaskan, susun langkah-langkah, atau seperti tadi, rencanakan, carikan, atau berikan referensi. Jadi tugas ini berupa kata kerja yang kita inputkan ke Gemini. Nah, nanti kita mendapatkan hasilnya seperti apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Tugas ini memuat kata kerja, gitu. Kemudian setelah menyertakan tugas, berikan yang namanya format. Nah, misalnya tadi Bapak Ibu sudah menuliskan personanya dengan benar, kemudian tugas dan langkahnya sudah ada, tetapi formatnya kelewat. Nah, nanti ketika kita akan mengekspor ke Google Document atau ke Google Spreadsheet, maka akan kesulitan ngeditnya. Nah, format ini bisa dipilih bentuk paragraf atau bentuk tabel. Nah, kemudian kalau untuk nada ini misalnya kalau kita mau buat surat permohonan kerjasama. Nah, jadi buatlah surat permohonan kerjasama dengan bahasa formal. Nah, dengan batasan bahasa formal ini kita bisa mengantisipasi bahasa yang enggak formal-formal banget gitu. Misalnya sapaan kamu menjadi sapaan Anda. Berikutnya ada konteks. Nah, konteks merupakan informasi tambahan yang relevan dengan tugas yang diberikan.
Misalnya, jika kita meminta Gemini untuk menulis cerita pendek, kita memberikan konteks seperti cerita pendek ini disusun dengan menyesuaikan kondisi latar belakang budaya siswa yang tinggal di Kediri dengan kearifan lokal seni budaya yang kental. Nah, selain itu, kita juga menyertakan aturan atau batasan. Jadi misalnya kita meminta Gemini untuk tidak menuliskan kata-kata atau menghindari penggunaan kata-kata tersebut. Atau misalnya kita buat batasan, ketika kita meminta dibuatkan materi ajar, nah kita minta buatkan materi ajar yang cukup untuk disampaikan dalam pembelajaran selama 30 menit. Seperti itu batasannya. Nah, berikutnya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ali dan Bu Ani, bahwa sebagai model bahasa, Gemini ini masih terus berusaha mengembangkan fitur-fiturnya sesuai prompt yang sering kita input. Nanti akan saya contohkan prompt untuk membuat slide. Namun karena Gemini belum mendukung ekspor langsung ke slide, maka promptnya mungkin tidak bekerja langsung dalam bentuk format slide atau diagram. Tetapi slide mungkin akan bisa ditampilkan dalam bentuk outline atau kerangka atau struktur presentasinya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan editingnya. Nah, jadi Gemini ini tetap ada disclaimer-nya gitu Bapak Ibu, bahwa tidak selalu hasil yang ditampilkan itu adalah 100% benar, bahwa ada error di dalam penggunaan Gemini yang diistilahkan dengan halusinasi. Jadi ada informasi yang perlu nanti kita cross check lagi kebenarannya. Nah, jadi saya lanjutkan untuk penggunaan prompt yang efektif tadi dalam kita membuat menyusun pembelajaran. Jadi misalnya seperti ini, nggih. Prompt dasarnya membuat 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Ini prompt dasar. Biasanya kita hanya akan mengetik seperti ini saja di Gemini. Tetapi kita harus mengingat bahwa satu, ada persona kita tampilkan. Anda adalah guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Kemudian tugasnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di kota Jakarta. Kemudian formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul untuk menyoroti instruksi utama. Kemudian buatkan konteks bahwa proyek ini akan ditujukan untuk siswa kelas 7, harusnya kelas 7, sekolah di Jakarta. Siswa sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Terus kemudian kita masukkan, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang hangat, misalnya karena kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Nah, berikutnya, ini adalah desain rencana pembelajaran. Nah, jadi kita buatkan prompt-nya seperti ini. Anda seorang guru IPAS kelas 4 di SD Negeri Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Jadi spesifik sekali. Kalau misalnya kita, walaupun kita di SD, kita guru kelas, tetapi karena kita menghendaki materi yang berhubungan dengan mata pelajaran IPAS, nah kita sebutkan secara spesifik seperti ini. Jadi Anda seorang guru IPAS di kelas 4 di SD Negeri di Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Maka ini adalah perannya Gemini. Karena dia sudah diberi peran, maka dia akan memposisikan kondisinya dan jawabannya itu sebagai seorang guru IPAS. Kemudian buatlah modul ajar untuk topik perpindahan panas di kelas 4 dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tugasnya. Kemudian format. Formatnya dalam penjelasan struktur
yang jelas dan terorganisir. Nah, kemudian konteksnya buat tugas kontekstual untuk siswa di Kabupaten Kediri. Nah, ini konteksnya. Kemudian masukkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Prompt ini kita coba di Gemini. Ini saya copy paste dulu. Nah, kita masukkan ke perintah ini, ya. Nanti dia akan muncul, nah, yang seperti ini. Bila dirasa jawaban atau hasilnya nanti kurang memuaskan, di sini ada tombol untuk edit. Jadi kita bisa edit untuk misalkan masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Atau mau diedit seperti apa di sebelah sini. Nanti akan ada tombol memperbentuk. Lalu bagaimana kalau kita mau mengekspor ke Google Dokumen? Nah, di bagian sini, ini kita klik, nah, ekspor ke dokumen. Nanti dia akan secara langsung mengekspor ke Google Dokumen. Nah, bisa kita buka. Nanti kita tinggal melakukan penyesuaian. Lalu bagaimana dengan tabel, format tabel? Kalau format tabel ini nah, bila kita menghendaki format tabel, maka di bagian format kita berikan perintah buat formatnya dalam bentuk tabel. Oke, kita coba dulu. Kita gunakan prompt-nya ini. Nah, Bapak Ibu, ketika berpindah, Bapak Ibu bisa melanjutkan perintah ke bawah, atau apabila jenengan mau memisahkan materi, jenengan tinggal klik percakapan baru ini, terus kemudian jenengan tinggal masuk. Nanti kalau jenengan ingin melihat riwayat, jenengan klik di bagian sini, ini jenengan luaskan. Nah, nanti akan tampil apa saja yang pernah jenengan buat di sini. Nah, ini adalah riwayat percakapan kita dengan Gemini. Jadi, nah, kembali ke yang tadi, penggunaan format tabel. Anda adalah guru bahasa Indonesia kelas 4 SD dengan kurikulum Merdeka. Buatlah rubrik penilaian untuk proyek profil pelajar Pancasila dengan topik menulis paragraf deskripsi kelas 4. Nah, buat formatnya dalam bentuk tabel. Dan siswa memiliki keahlian bercerita tentang budaya lokal. Nah, masukkan komponen penilaian. Jadi nanti dia akan membuat rubrik yang seperti ini. Jika kita menghendaki ekspor ke spreadsheet, ini tinggal kita klik. Ekspor ke spreadsheet. Nah, di bawahnya juga sudah ada
keterangan, kemudian ada tips tambahan. Kita buka spreadsheet-nya. Ini sudah di ekspor ke spreadsheet. Nanti kita tinggal melakukan. Untuk saat ini, Gemini masih hanya bisa mengekspor ke bentuk dokumen dan ke bentuk spreadsheet. Untuk slide itu tadi saya jelaskan di awal bahwa apabila kita menginginkan tampilan dalam bentuk slide, nanti kita bisa membuat formatnya dengan buatkan outline atau kerangka struktur presentasi. Jadi nanti dia akan memilah-milah menjadi beberapa slide. Nah, Bapak Ibu, untuk penguatan materi kita hari ini, jadi tipsnya untuk membuat prompt yang efektif, yang pertama adalah buatlah prompt yang spesifik. Jadi semakin jelas dan detail prompt yang panjenengan buat, maka akan semakin baik hasil yang nanti panjenengan dapatkan. Kemudian gunakan kata kerja yang kuat. Kata kerja yang kuat itu seperti misalnya contoh kata kerja jelaskan, bandingkan, atau analisislah. Jadi kita membuat instruksi dalam kata kerja yang kuat. Nah, kemudian berikan konteks yang relevan. Jadi semakin banyak informasi yang Bapak Ibu masukkan, maka Gemini akan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian eksperimen. Jangan takut untuk mencoba berbagai jenis prompt. Jadi kadang prompt yang sederhana itu bisa menghasilkan hasil yang menarik. Tapi tentunya dengan pola dan struktur komponen yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada persona, ada tugasnya, kemudian ada formatnya, serta kita berikan konteks atau batas, serta berikan contoh. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai prompt yang efektif dan bukti karya Gemini. Mungkin nanti karena keterbatasan waktu, Bapak dan Ibu bisa mencoba sendiri, mengeksplor sendiri fitur-fitur dari Gemini. Nah, saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu atas materi yang telah disampaikan, luar biasa sekali. Ketiga narasumber kita, mulai dari Pak Ali, penjelasannya tentang AI, Bu Ani tentang pengenalan Gemini, dan yang terakhir dari Bu Ayu yaitu prompt efektif. Bapak Ibu, untuk sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan kepada ketiga narasumber kita. Silahkan kami buka sesi tanya jawab 2 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu, raise hand. Atau mungkin sudah pas? Sudah paham semua ya? Menurut saya ini kurang, oh sudah pas, jelas, gamblang. Mungkin ini kurang Bu Ani. Nanti di lain kesempatan lebih diperpanjang lagi Bu Ani waktunya. Oh iya Bu Tuti. Terima kasih Bu Ani. Ya, silahkan Bu Tuti. Bagaimana Bu Tuti kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Dipersilahkan Bu Tuti. Bertanya ini Bu Ani, Bu Anis dan Bu Ani dan semuanya. Saya cuma ingin menegaskan saja. Alangkah baiknya ketika KKG itu disepil, dilaksanakan. Oh seperti ini loh, gitu loh, supaya kami yang sudah bukan generasi nol lagi bisa mengikuti. Ya, sedikit-sedikit sudah
mengikuti, tapi untuk kesananya tadi gimana juga belum begitu paham gitu. Mungkin itu aja Bu Ani dan Oh Bu Ani. iya. Terima kasih. Langsung praktek langsung gitu ya Bu Tuti ini Praktek NE-nya. langsung ketika di KKG, oh seperti ini loh. Dan kan kita sini sudah online sudah bagus, tapi lebih bagusnya lagi ketika yang bertatap muka langsung. praktek langsung di ketika KKG, mama ada KKG kelas besok Sabtu kelas 4 dan 5. Oh, kelas 4 dan 5 mau membuat ini. Kita spill mama 15 menit atau 30 menit bisa kita spill gitu, Bu Ani. Kita laksanakan gitu. Biar lebih jelas ngaten mawon. Hanya syarat. Oke, terima kasih. Ya, bagaimana Bu Ani? Tanggapannya sangat oke sekali nih. Iya, jadi alhamdulillah ya kalau ternyata Bu Tuti antusias ya Bu Tuti. Memang kalau generasi seperti kita ini ya Bu Tuti, saya sendiri pun belajarnya ini tidak langsung bisa sekali dua kali, itu harus mencoba-coba lagi. Beda dengan mungkin yang lebih muda Bu Ayu begitu, sekali langsung bisa. Saya juga sama gitu. Oke, jadi oke, siap Bu Terima Tuti. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani atas tanggapannya. Selanjutnya ini ada Bu Siti Mahmudah yang sudah resen ini. Monggo Ibu. Ibu Siti Mahmudah. Monggo Ibu. Atau mungkin ini kepencet ya ini ya? Iya, mungkin Bu Anis kepencet ya. Mungkin mau tepuk tangan kali ini Bu Ani. Bisa jadi Bu itu. Oke. Bapak Ibu? Bapak Ibu bagaimana? Masih ada yang perlu ditanyakan lagi nih? Atau sudah pas, sudah ngantuk, sudah detik-detik mau pulang ini? Sepertinya sudah tidak ada lagi nih Bu Ani yang bertanya. Mungkin usulannya dari Bu Tuti memang ya pas sekali bahwa kita tidak hanya belajar secara virtual, tapi juga perlu juga untuk secara langsung, praktek secara langsung nanti insya Allah di pertemuan KKG. Jika sudah tidak ada yang bertanya, langsung saja akan ada penjelasan dari Ibu Ani tentang uji kompetensi dan sertifikat. Kepada Ibu Ani, dipersilahkan. Terima kasih Bu Anis. Jadi Bapak Ibu tadi sudah, wah mana nih absennya begitu ya Bapak Ibu. Nah di sini ini tadi kita kan menyelenggarakan hari ini bekerja sama dengan Revo Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan dapat sertifikat yang seperti ini, ada tanda tangannya Coach Stephen dan juga nanti Bapak Ketua KKG, dan sertifikatnya itu 32 JP Bapak Ibu. Nah, ini ada syaratnya Bapak Ibu mengerjakan yang namanya uji kompetensi. Di sini nanti linknya akan dibagikan. Uji kompetensi ini Bapak Ibu kerjakan sebisanya Bapak Ibu, yang penting namanya Bapak Ibu itu sudah tercatat di dashboardnya Revo. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sudah mengerjakan uji kompetensi, maka nanti email belajar ID-nya Bapak Ibu akan tampil di sini. Ketika email belajar Bapak Ibu sudah tampil, maka Bapak Ibu akan diberikan sertifikat 32 JP. Nah, di dalam uji kompetensi ini, Bapak Ibu harus memasukkan juga emailnya trainer nih Bapak Ibu. Nah, di sini selain email belajar ID-nya Bapak Ibu juga trainer. Nah, di sini ada tadi kami bertiga ya, ada Pak Ali, Bu Ayu, dan juga saya. Ini sudah kami bagi Bapak Ibu, sudah kami bagi untuk gugus kreatif. Di sini sekolah-sekolahnya yang di luar gugus kreatif, monggo silahkan memilih trainer yang manapun ya Bapak Ibu, bisa Pak Ali, Bu Ayu, atau saya ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk uji kompetensi
setelah Bapak Ibu nanti mengerjakan uji kompetensi Bapak Ibu mengisi link ini untuk sertifikatnya, nama seperti itu yang benar, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita ada waktu sebentar, monggo silakan kita mengerjakan sama-sama uji kompetensi. Mungkin hanya sebentar saja ya Bapak Ibu. Link uji kompetensinya di-share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Saya share di kolom chat, mungkin Bu Ayu bisa bantu. Belum ya. Atau di sini itu sama s.id ujikom GA 2024 itu Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu membuka ini dan mengerjakan mungkin 5 menit sudah selesai sebisanya Bapak Ibu ya. Oke, siap. Apa perlu di-share juga di grup, Bu Ani? Ya, mungkin di-share, bisa di-share di grup KKG juga ya. Coba saya share. Biar lebih cepat lagi. Siap. Ya. Ya, di grup ada Bapak Ibu, sudah terkirim. Monggo, silakan segera dibuka. Mari kita kerjakan bersama-sama, mumpung ada Bu Ani sama Bu Ayu. Apa jawabnya bersama-sama Bu Ani? Ya, sebisanya Bapak Ibu nggih, sebisanya. Berarti enggak jangan takut akan salah. Dikerjakan. Silakan. Jeng Dimas. Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chat. Ini sudah saya sematkan pembagian untuk email trainernya. Jadi bisa dikopas. Setelah Bapak Ibu nanti selesai mengkopas, jenengan bisa masuk ke uji kompetensi yang ada di sebelah, di tabel sebelahnya. Jadi bisa muncul sekalian di situ. Gitu Bu. Jenengan buka di kolom chat Bu, di chatnya nanti ada SID 92 LVK. Nah, itu nanti jenengan buka, nanti tampilannya akan Excel seperti ini. Nah, nanti di bagian email trainer ini Bapak Ibu copy mawon, dikopas mawon kersane tidak salah memasukkan email trainernya. Nah, lalu untuk link uji kompetensinya ada di sebelah SID ujikom GA 2024. Oke, pastikan untuk memakai akun Belajar ID deh Bapak Ibu. Karena kalau tidak pakai Belajar ID biasanya laman ujikomnya tidak terbuka. Wahyu. Ada pertanyaan apa Bu Ani? SD Ngadi Bu Ayu ya berarti email trainernya. Iya Bu, jangan masukkan. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan lupa kalau selesai nanti di screenshot ya bahwa Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan uji kompetensi. Ya Bapak Ibu ya. Di screenshot. Jangan lupa di screenshot. Terus setelah di screenshot, Bapak Ibu mengisi ini. Setelah di screenshot baru mengisi daftar DIR yang juga sebagai nanti dasar penerbitan sertifikat ya Bapak Ibu. Namanya harus benar, emailnya juga. Itu ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengerjakan uji kompetensi selesai di screenshot. Setelah itu mengisi lagi
formulir sebagai daftar hadir hari ini dan juga dasar penerbitan sertifikat. Jadi nanti silakan namanya ditulis yang benar, terus juga alamat emailnya juga yang benar ya Bapak Ibu, karena nanti sertifikat akan dikirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Siap, siap Bu Ani. Itu nanti berarti untuk Bapak Ibu harus ketika selesai jangan lupa di screenshot terus dimasukkan nanti ketika mengisi Google Form. Jangan sampai lupa nggih Bapak Ibu, berarti harus benar-benar nanti diperhatikan ketika jenengan Google Form terus upload bukti screenshotnya jenengan juga sudah siap. Setelah itu selesai, baru nanti bisa terbit. Berarti harus dikerjakan dulu nggih kompetensinya sebisanya. Tidak usah takut akan salah. Semampunya ketika tadi menyimak materi. Begitu materi yang cukup menarik tadi disampaikan oleh Bu Ani dan Bu Ayu. Semangat Bapak Ibu. Ya, jika sudah pernah mengisi uji kompetensi, memang hanya satu kali ya Bapak Ibu untuk satu email belajar ID, gitu ya. Karena ini memang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Revo, dan juga Gugus Kreatif, ini Bapak Ibu. Oke, jadi memang mungkin sudah ada yang ikut trainer lain ya. Nah, berarti kan sertifikatnya nanti akan sama Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan. Terus apakah yang sudah mengikuti Gemini dengan trainer lain mengisi lagi apakah dapat sertifikat? Nah, berarti kan nanti walaupun dapat sertifikat dari sini kan sama ya Bapak Ibu. Berarti dengan cukup yang dengan trainer yang sudah ikut kemarin kan pada akhirnya sama juga sertifikatnya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi yang sudah mengisi dan kebetulan sudah ikut ini tadi pengimbasan Gemini ini dengan trainer lain berarti ya sama sertifikatnya sudah itu gitu nih. Ada kendala ya Bapak Ibu ya? Oke, mudah-mudahan tidak ada kendala, segera diselesaikan Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu juga bisa santai-santai dulu ya, karena sudah waktunya juga sudah siang. Segera saja, tidak usah ragu ketika mengisi pertanyaan ataupun mengerjakan uji kompetensi. Monggo. Ya Bapak Ibu yang belajar ID yang terakhir itu maksudnya email trainernya ya Bapak Ibu. Nah yang saya tampilkan di layar itu sudah dibagi trainernya untuk gugus kreatif. Selain gugus kreatif, monggo silahkan memilih di antara 3 trainer. Bapak Ibu bisa memilih siapa saja.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah semua nggih? Sudah paham semua nggih? Berarti kita mengerjakan uji kom dulu, kemudian setelah itu langsung kalau sudah uji komnya selesai mengisi form sertifikatnya. Mohon jangan lupa menggunakan akun Belajar ID. Untuk namanya nama lengkap nggih Bapak Ibu. Ini waktunya sampai kapan Bu Ani untuk pengisiannya? Ada tenggang waktunya enggak? Pengisian uji kom dan link sertifikat. Oh. Ini waktunya masih sampai ditunggu info dari Bu Ani sampai hari Sabtu nggih Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada kendala bisa langsung kepada narasumber kita atau trainer kita yaitu Bu Ani, Pak Ali ataupun Bu Ayu. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu sudah menunjukkan pukul 14:03. Sudah saatnya untuk kita akhiri sesi webinar kita pada siang hari ini. Tetap semangat nggih Bapak Ibu untuk terus belajar dan upgrade diri seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi bahwa IA itu tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan ataupun kreativitas seorang pendidik. Namun, IA itu dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar dan mengajar kita sebagai seorang pendidik. Langsung saja saya tutup dengan pantun, jangan lupa cakepnya. Burung dara, burung cendrawasih, bertemunya di Pulau Jawa. Cakep. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga webinar kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua sebagai seorang pendidik untuk kita terus belajar dan belajar lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang sudah selesai sampai mengisi link sertifikat, dipersilahkan undur diri. Bagi yang masih ada kendala, kami akan tetap siap membantu di sini. Siap. Foto dulu Bapak Ibu, jangan live dulu, foto dulu. Foto ya, foto ini yang kelupaan. Iya, dokumentasi perlu ya Pak Ali. Foto dulu. Bisa open kamera dulu. Ayo nggih. Link absensi. Linknya sertifikat di sebelah mana nggih? Link. Di kolom chat Agus. Link sertifikat berada di kolom chat dada. Oh, di chat. Foto-foto monggo Bu Anis. Ini kita siap. Monggo Bapak Ibu dibuka dulu kameranya. Gayanya. Bu Anis gayanya apa ini? Gayanya apa? Gayanya literasi. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Gayanya gini. Ya. Setelah itu sampai 3 ya. 1, Siap. 2, 3. Lagi 1. Gaya gini Bapak Ibu. Gaya songong. 1, 2, 3. Lagi. Bu Anis banyak bergaya. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Link sertifikat ada di chat nggih Bapak Ibu, tapi harus mengisi uji kompetensi dulu kemudian link sertifikat. Terima kasih Bu Anis.